Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nama saya Fauzan Agus Irfandiana, NPM 21201030084. Nama saya Ferawati Sulistiani, NPM 21401031171. Saya Irfan Maulana, NPM 21201030199. Nama saya Linanti Sarihandini, NPM 2120103102. Nama saya Lintang Baladika Basa, NPM 21401031179. Di sini saya akan menjelaskan akun atau account atau perkiraan. Apa itu akun? Akun adalah suatu daftar yang digunakan sebagai tempat mencatat transaksi keuangan yang sejenis dan dapat mengubah komposisi harta, kewajiban, dan modal perusahaan. Nah, secara umum, akun dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu akun real atau akun tetap. Yang kedua, akun nominal atau akun sementara. Nah, apa itu akun real? Akun real atau akun tetap adalah akun yang dilaporkan dalam neraca. Saldo akun terbawa dari satu periode ke periode berikutnya. Akun real ini terdiri dari 3 kelompok, yaitu harta, kewajiban, dan modal. Akun nominal atau akun sementara adalah akun yang disediakan dalam laporan laba rugi. Akun nominal terdiri dari 2 kelompok, yaitu pendapatan dan beban. Penggolongan akun secara lebih rinci adalah sebagai berikut. Pengelompokan akun. Penggolongan akun terdiri dari akun harta, akun kewajiban, akun modal, akun pendapatan, dan akun beban. Akun harta atau aktiva atau aset adalah sumber ekonomis yang juga meliputi biaya-biaya yang terjadi akibat transaksi sebelumnya dan mempunyai manfaat pada masa yang akan datang. Harta atau aktiva merupakan jumlah kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan usahanya. Nah, harta dapat dikelompokkan atas kelancaran atau likuiditas, yaitu harta lancar, investasi jangka panjang, harta tetap, harta tidak berwujud, dan harta-harta lainnya. Harta lancar adalah harta yang berupa uang kas atau bank dan harta yang sangat mudah dijadikan uang atau umur pemakaiannya kurang dari 1 tahun. Di sini saya akan memaparkan termasuk kelompok dari harta lancar adalah sebagai berikut. Yang pertama kas, surat-surat berharga atau efek, wesel tagih, piutang, persediaan barang dagang, perlengkapan, beban dibayar di muka, dan investasi. Nah, yang kedua yang termasuk harta lancar adalah harta tetap. Harta tetap adalah harta yang berwujud yang digunakan untuk operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, dan peralatan. Harta tak berwujud adalah harta yang tidak mempunyai wujud fisik, tetapi merupakan hak-hak istimewa yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Contoh dari harta tak berwujud antara lain hak paten, hak cipta, goodwill, dan lain-lain. Yang kedua adalah akun kewajiban atau liabilities atau liabilitas. Kewajiban
adalah pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh perusahaan pada masa yang akan datang sebagai akibat dari kegiatan usaha. Kewajiban ini dibedakan atas utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Meliputi wesel bayar, utang usaha atau utang dagang, biaya yang masih harus dibayar, yaitu beban yang sudah terjadi tetapi belum dibayar, dan kemudian pendapatan diterima di muka. Yang kedua, utang jangka panjang adalah kewajiban yang jangka waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. Meliputi utang bank, utang hipotek, dan utang obligasi. Yang ketiga, akun modal atau equity. Modal adalah selisih antara harta dan kewajiban dan merupakan hak pemilik perusahaan atas sebagian harta perusahaan. Akuntansi modal pada perusahaan perseorangan disertai nama pemilik, sedangkan akuntansi modal pada persekutuan disertai dengan nama sekutu. Pada perusahaan perseroan terbatas, akuntansi modal disebut dengan modal saham. Dan yang terakhir adalah akun pendapatan. Akun pendapatan adalah hasil atau penghasilan yang diperoleh perusahaan. Dibedakan atas pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha yaitu pendapatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Sedangkan pendapatan di luar usaha yaitu pendapatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Misalnya, sebuah perusahaan dagang menyewakan sebagian ruang yang tidak dipakai untuk kegiatan usaha pihak lain. Dan yang kelima, akun beban. Beban adalah pengorbanan yang terjadi selama melaksanakan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan. Dibedakan atas beban usaha dan beban lain-lain. Beban usaha yaitu pengorbanan yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha. Sedangkan beban lain-lain yaitu pengorbanan yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan pokok usaha. Misalnya, beban bunga yang dibayar oleh perusahaan pada saat tertentu atas pinjaman yang diperoleh dari bank. Saldo normal atau saldo normal akun adalah suatu ketetapan yang pasti dalam ilmu akuntansi terkait dengan posisi dari akun atau rekening yang menjadi prinsip pembukuan berpasangan. Jenis-jenis saldo normal. 1. Saldo normal aset. 2. Saldo normal liabilitas dan ekuitas. 3. Saldo normal pendapatan dan biaya. 4. Saldo normal beban. Saldo normal memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai aturan pencatatan akuntansi. Kedua, penentu antara saldo debit dan kredit. 3. Mekanisme antara debit dan kredit. 4. Pengelompokan akun real. 5. Pengelompokan akun nominal. 6. Memudahkan membaca aset dan kewajiban. Pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses berulang untuk melakukan identifikasi dan analisis setiap kegiatan akuntansi pada sebuah perusahaan dan dilakukan pada periode tertentu dalam kurun waktu 1 tahun. Jenis siklus akuntansi.
Jenis siklus akuntansi dibagi menjadi dua, yaitu siklus akuntansi perusahaan jasa dan siklus akuntansi perusahaan dagang. Tahapan siklus akuntansi. Terdapat 8 siklus akuntansi yang harus diketahui dalam melakukan pelaporan keuangan. Yang pertama adalah mengidentifikasi transaksi. Yang kedua, menganalisis transaksi. 3. Melakukan pencatatan transaksi. 4. Menulis di buku besar. 5. Menyusun neraca saldo yang belum disesuaikan. 6. Membuat jurnal penyesuaian. 7. Menyusun laporan keuangan dan jurnal penutup. 8. Menyusun neraca akhir dan jurnal pembalik. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Secara etimologis, kata jurnal berasal dari bahasa Prancis, yaitu jour, yang artinya hari. Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi keuangan secara kronologis sesuai tanggal dengan mencantumkan nama transaksi, kelompok akun, dan nominalnya pada kolom debit atau kredit. Jadi pengertian jurnal umum secara singkat adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam periode tertentu untuk kemudahan pengelolaan keuangan baik bagi pihak internal maupun eksternal organisasi. Selanjutnya ada format jurnal umum. Pada dasarnya, saat membuat jurnal umum, kita akan menemukan format dengan kolom yang terdiri dari tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Yang pertama ada tanggal. Kolom tanggal diisi dengan tanggal dan bulan saat melakukan transaksi. Yang kedua, ada keterangan. Kolom keterangan diisi dengan ayat-ayat jurnal transaksi, namun sebelum itu jumlah transaksi yang didebit harus dituliskan. Guna memudahkan transaksi, catatan berupa keterangan pendek dapat dibuat di setiap transaksi. Yang ketiga, ada referensi. Kolom referensi berisi nomor ayat-ayat jurnal yang sudah dimasukkan ke buku besar. Yang keempat, ada debit. Untuk kelompok debit diisi dengan catatan jumlah transaksi yang harus didebit. Catatan ini dilakukan pada setiap transaksi. Yang kelima, ada kredit. Kolom kredit diisi dengan catatan jumlah transaksi yang harus dikredit. Setiap transaksi dikredit harus dicatat. Selain itu, kita harus memahami sifat-sifat akun dalam jurnal untuk laporan keuangan ini. Banyak akun yang digunakan dalam proses pembuatan jurnal. Berikut adalah beberapa akun yang sering digunakan dan perlu dipahami. Ada aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban, dan penjelasannya. Agar lebih memahami, buat tabel yang terdiri dari kolom nama akun, debit, kredit, dan saldo normal. Kemudian ada format akun dalam jurnal umum. Yang pertama ada aktiva. Apabila aktiva atau harta atau aset bertambah, buat catatan di kolom debit. Sebaliknya, apabila aktiva berkurang, buat catatan di kolom kredit. Kolom saldo normal di akun aktiva berada pada posisi debit. Yang kedua ada kewajiban. Ketika kewajiban atau utang bertambah, buat catatan di kolom kredit. Sebaliknya, jika kewajiban mengalami pengurangan, tulis di kolom debit. Kolom saldo normal di akun kewajiban dicatat pada posisi kredit. Yang ketiga ada modal. Modal dapat dianggap akun utang. Jadi apabila akun modal bertambah, Anda harus mencatat di kolom kredit. Sebaliknya, catat di kolom debit ketika modal berkurang. Kolom saldo normal berada pada posisi kredit. Yang keempat ada pendapatan. Pada dasarnya akun pendapatan sama dengan akun kewajiban atau utang dan modal. Apabila pendapatan bertambah, maka catat di kolom kredit. Namun, ketika pendapatan menurun atau berkurang, tulis di kolom debit. Saldo normal di akun pendapatan berada di posisi kredit. Yang kelima ada beban. Pencatatan pada akun beban sama dengan akun aset. Apabila beban mengalami penambahan, catat di kolom debit. Sebaliknya, jika beban mengalami pengurangan, catat kolom kredit. Saldo normal pada
akun beban berada di posisi debit. Berikut adalah contoh dari pencatatan jurnal umum. Yang tanggal 5 Januari 2018, Pak Jaya menginvestasikan uangnya sebesar 500 juta rupiah pada perusahaannya PT Jaya Abadi. Pencatatannya, karena modal dari pemilik itu menambah harta, maka akun kas berada di sisi debit sejumlah 500 juta rupiah. Setoran dari pemilik juga menambah modal, oleh karena itu modal bertambah di sisi kredit 500 juta rupiah. Yang kedua, tanggal 11 Januari 2018, dibayar uang sejumlah 20 juta rupiah untuk sewa kantor selama 1 tahun. Dicatat sebagai sewa dibayar di muka di sebelah debit 20 juta rupiah dan kas berkurang sejumlah 20 juta rupiah dicatat di sebelah kredit. Transaksi yang ketiga, tanggal 15 Januari 2018, pembelian peralatan dan perlengkapan kantor masing-masing sebesar 10 juta rupiah dan 5 juta rupiah. Karena peralatan dan perlengkapan merupakan bagian dari aset, maka dicatat di sebelah debit. Dan kas berkurang sebesar 15 juta di sebelah kredit. Contoh selengkapnya bisa kalian lihat di slide selanjutnya. Perusahaan jasa. Perusahaan jasa memiliki karakteristik yang dapat dibedakan dengan usaha lainnya, terutama perusahaan dagang. Di antaranya, 1. Intangibility, berarti perusahaan jasa tidak berwujud atau berbentuk fisik. 2. Inseparability, berarti antara jasa yang dihasilkan dengan konsumsi tidak dapat dipisahkan dan selalu bersamaan. 3. Variability, berarti kualitas layanan serta jenisnya beragam. 4. Perishability, jasa tidak bertahan lama atau cepat habis ketika dikonsumsi. Analisis bukti transaksi. Analisis bukti transaksi adalah tahap paling awal yang dilakukan dalam suatu siklus akuntansi. Jurnal umum. Ketika membuat jurnal, terdapat catatan keseluruhan transaksi berdasar bukti transaksi. Bukti yang kemudian dianalisis posisinya, apakah kredit atau debit, lalu dicatat dalam jurnal umum. Menurut Rudianto, jurnal umum adalah ringkasan dan pencatatan transaksi secara kronologis yang didasarkan dokumen bersama penjelasannya dalam buku harian. Buku besar. Setelah memahami pencatatan jurnal umum pada perusahaan jasa, kemudian akun-akun dari jurnal umum diposting ke buku besar atau ledger. Buku besar adalah kumpulan akun yang meringkas transaksi dalam jurnal. Buku besar juga disebut sebagai pencatatan terakhir dalam akuntansi atau Book of Final Entry. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.